Berkah dalam Bapak Ibu, Saudara-saudari, suster dan anak yang terkasih, kita bersyukur kemarin kita sudah merayakan hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Pada hari ini kita akan memulai novena Pentakosta turunnya Roh Kudus selama 9 hari. Oleh karena itu, hari ini merupakan novena kita yang pertama yang diberi tema Mohon Roh Kudus membebaskan kota Kudus dari wabah COVID-19 dan melindungi semua warga agar tetap sehat. Mari kita mulai novena kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Mari kita nyatakan sesal dan tobat kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa, Engkau telah membangkitkan Kristus dari kematian, dan kini duduk di sisi kanan-Mu. Karena kebangkitan Putra-Mu, kami lahir baru dalam pembaptisan. Kami mohon turunkanlah Roh Kudus-Mu untuk menjaga kota Kudus dari wabah COVID-19, dan melindungi seluruh warga agar tetap sehat serta tabah dalam menghadapi wabah COVID-19 ini yang sedang merebak, agar segera musnah, sehingga kota Kudus dapat kembali pulih seperti sedia kala dalam kegiatan-kegiatan, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika Paulus ada di kota Korintus, Tuhan berfirman kepadanya pada suatu malam di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi, setelah Galio menjadi gubernur di provinsi Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus. Mereka membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, "Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum." Ketika Paulus hendak memulai berbicara, berkatalah Galio pada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi,
sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi dalam hal ini adalah perselisihan tentang perkataan, nama, atau hukum yang berlaku di antara kamu. Maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian. Lalu Galio mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka semua orang menyebu Sosthenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea, karena ia telah bernazar. Demikianlah sabda Tuhan. Kita dengarkan sabda Tuhan diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 20 sampai dengan 23a. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu, dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, suster dan anakku yang terkasih, kita semua tentu pernah mengalami yang namanya duka cita, entah secara pribadi ataupun secara bersama-sama, misalnya kehilangan salah satu anggota keluarga kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada saat ini kita juga sedang mengalami duka cita karena wabah COVID yang merebak di hampir semua negara, bukan saja di Indonesia, bukan saja di kota Kudus, tetapi hampir seluruh dunia mengalami hal yang sama. Itulah duka cita dunia. Maka kita semua ikut prihatin, dan kita juga terus berusaha bersama-sama mengatasi supaya wabah COVID ini segera berlalu, segera mereda, dan akhirnya kita boleh hidup seperti sedia kala. Saudara-saudara yang terkasih, maka duka cita yang kita alami tentu harus membuat kita semakin tangguh, harus semakin membuat kita kuat. Alasan saya adalah bahwa karena kita punya pengharapan, kita punya Allah yang menyayangi kita, yang mengasihi kita, dan yang menolong kita. Itulah keyakinan yang harus kita miliki di dalam diri kita. Oleh karena itu, pada novena kita yang pertama ini, kita mohon Roh Kudus untuk melindungi kota Kudus ini, segera memusnahkan wabah COVID dari kota ini dan tentunya dari tempat-tempat yang lain juga di seluruh dunia. Kita berharap duka cita yang kita alami
akan segera berlalu dan akan diganti oleh Allah dengan kegembiraan, dengan pengharapan yang baru juga. Saudara-saudaraku yang terkasih, duka cita yang kita alami ini bukan saja dialami oleh saudara-saudara kita yang terpapar positif COVID-19, tetapi juga saudara-saudara yang lain, dan bahkan juga mungkin kita yang berada di rumah. Kita mengalami dampak-dampak dari peristiwa wabah ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah bentuk duka cita yang kita alami. Namun, seperti sabda Tuhan dalam Injil pada hari ini yang kita dengarkan, bahwa kita mesti mengalami duka cita itu bukan karena kita dihukum oleh Tuhan, dan wabah ini juga bukan karena Tuhan yang mengadakan atau memberikan kepada kita, tetapi wabah ini karena memang ada di dunia. Dan oleh karena itu kita diingatkan bahwa kita akan mengalami penderitaan, tetapi penderitaan kita itu tidak penderitaan yang kekal, tetapi penderitaan yang akan ada akhirnya. Oleh karena itu, maka digambarkan dalam Injil seperti seorang wanita yang melahirkan. Seorang wanita yang melahirkan tentu dilatar belakangi oleh mengandung selama 9 bulan 10 hari. Dan hari-hari itu juga penuh dengan penderitaan, seperti yang kita alami sekarang. Penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketidakenakan. Kita harus berdiam diri di rumah, kita tidak boleh berjumpa dengan siapa-siapa, demi tadi memutus wabah COVID yang merebak ini. Namun kalau kita laksanakan dengan baik, kita laksanakan dengan taat, maka mudah-mudahan kita akan terhindar dari duka cita ini yang lebih berkepanjangan. Dan oleh karena itu, bersama Bunda Maria, kita ingin berserah pada Tuhan. Dan kita mohon Roh Kudus juga senantiasa menyertai ketabahan kita, agar kita diberi kekuatan, kita diberi kemampuan untuk menjalankan hari-hari penderitaan ini, hari-hari duka cita ini. Karena kita yakin dan percaya bahwa pada saatnya kita akan mengalami sukacita yang Tuhan berikan pada kita. Oleh karena itu, dalam novena yang pertama ini, mana kita bersama-sama kita ujubkan dengan doa-doa kita, supaya Tuhan membebaskan kota kita ini dari wabah COVID, dan juga dari kota-kota yang lain, sehingga akhirnya kita boleh kembali hidup normal, kita boleh berinteraksi, kita boleh berkegiatan, dan orang-orang yang mengalami positif COVID segera disembuhkan. Juga mereka yang terdampak COVID juga dipulihkan ekonomi mereka, pekerjaan mereka seperti sedia kala. Mari kita terus berharap semoga Roh Kudus menolong kita, membantu kita untuk mewujud nyatakan pengharapan kita itu di masa yang akan datang. Tuhan memberkati. Marilah kita lanjutkan dengan doa mohon 7 karunia Roh Kudus, bisa diambil dari puji syukur nomor 93. Mari kita berdoa bersama-sama. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, teramilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra, dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini, terutama dalam menghadapi wabah COVID-19. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tak dengan tabah menghadapi segala kesulitan dan derita.
Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan nama-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan. Bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, keluarga dan paguyuban kita, usaha, pekerjaan, karya dan pelayanan, bangsa dan negara, dan semua orang yang kita doakan agar dibebaskan dari wabah COVID ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.